Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7B. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai penggunaan dan juga fitur-fitur yang ada pada aplikasi RStudio. Nah, sebelum masuk ke video, perkenalkan kami kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Negia Fajri, kemudian ada Rahmat Sarkani Aipama, Afifah Amdani, Al Afriati Aini Syakira, Zafarin Hanif Fauziah, dan juga Fadia Rahma Alimin. Langsung saja kita masuk ke dalam uh, topik pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu penggunaan aplikasi RStudio. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Zafarin. Kepada Zafarin, waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, sebelumnya RS Studio dan R adalah dua komponen yang saling melengkapi dalam analisis data dan pemrograman statistik, termasuk aplikasi di bidang bioinformatika, di mana masing-masing dari yang akan kita yang akan kita bahas nanti itu ada bahasa pemrograman. Apa itu program R? Program R adalah bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk analisis data statistik yang memanipulasi data, yang dapat memanipulasi data, visualisasi data, dan menyediakan berbagai paket yang untuk mendukung analisis statistik yang canggih berupa dari aplikasi-aplikasi bioinformatika. Fitur utama dari R sendiri memiliki berbagai fungsi analitis seperti membuat grafik dan juga membantu dalam menganalisis data biosistematik. Maaf. Selanjutnya untuk RS Studio adalah program IDE atau Intermediate Development Environment yang bekerja dengan R dengan program R yang menyediakan fitur sehingga memudahkan pengguna dalam menulis kode dan menjalankan skrip untuk mengelola proyek-proyek data. Sebagai berikut ini mungkin bisa kita buka aplikasi terlebih dahulu. Setelah kita masuk ke bagian halaman utama dari RStudio, kita dapat menambahkan program R yang sebelumnya udah kita download. Kita klik pada bagian berikut ini, New File, R Script. Berikut ini adalah tampilan setelah program R dan RStudio digabungkan. Terus lalu untuk menjalankan program R dan RStudio ini kita dapat memasukkan beberapa kata kunci atau kode ke dalam eh, kolom berikut ini, ataupun juga dapat langsung memasukkan kode pada bagian konsol. Tapi pada bagian konsol ini kita tidak dapat menghapus kode yang sudah kita buat dan tidak dapat diperbaiki kembali. Jika pada bagian kolom ini kita dapat mengedit dan juga jika kita ingin memasukkan kodenya kepada konsol, kita harus mengklik perintah run terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Afifah Amdani. Kepada Afifah, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya, kita akan masuk cara pengaplikasian dari aplikasi RStudio itu sendiri. Nah, untuk yang pertama, kita mulai dulu dengan perhitungan sederhana seperti kabataku, log, atau pangkat, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang pertama, kita coba dulu masukkan bilangan penambahan. Misal, 540 ditambah 270. Selanjutnya kita klik run untuk melihat hasilnya. Nah, pada bagian konsol juga dapat diperlihatkan hasil dari yang telah kita masukkan di bagian halaman script. Nah, selanjutnya begitu juga pada bilangan pengurangan. Misal kita masukkan angka 510 dikurang 350. Kita klik run.
maka akan didapatkan hasil yaitu 160. Nah, pada bagian perkalian itu kita menggunakan tanda bintang, bukan perkalian biasa, kita menggunakan tanda bintang. Misalnya kita menggunakan angka 23, terus kita klik tanda bintang dikali 10 misalnya. Lalu kita klik run. Akan didapatkan hasil yaitu 230. Nah, pada bagian pembagian kita menggunakan tanda miring. Misalnya kita menggunakan 120 dibagi 10 misalnya. Lalu kita klik run. Akan didapatkan hasil 120. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggabungkan semua perhitungan tersebut. Misal 25 ditambah 3, lalu kita kalikan dengan 2 misalnya, terus dibagi 4. Lalu akan didapatkan hasil yaitu 26,5. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian log, sin atau cos. Di sini saya mencoba menggunakan tanda log. Misal kita masukkan log 50 misalnya. Kita menggunakan kurung biasa, misal log 50. Nah, maka akan didapatkan hasil yaitu 3,91. Selanjutnya kita akan masuk ke perakaran. Nah, perakaran ini kita menggunakan kode SQRT. Misal kita menggunakan akar 100 misalnya. Kita memasukkan kode SQRT, terus kita menggunakan kurung biasa, misal akar 100. Lalu kita klik run. Nah, akan didapatkan hasil yaitu 10. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menggunakan pangkat. Nah, kalau menggunakan pangkat itu kita masukkan dulu bilangannya 25 misalnya. Terus 25 akar, kita menggunakan akar, terus misalnya akar 2 gitu. Lalu kita klik run, maka akan didapatkan hasil yaitu 625. Selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fadia. Pada Fadia, silakan. Seperti yang dilihat itu ada usia mencit sebagai berikut, lalu ada berat lambung sebagai berikut, dan juga berat usus, jumlah eritrosit, dan serta berat hati. Selanjutnya, untuk data-data yang sudah kita peroleh ini nantinya dapat kita masukkan juga kode atau rumus untuk mengolah data yang kita inginkan. Contohnya seperti min, lalu masuk ke tanda kurung, pilih data yang kita inginkan. Misalnya berat usus. Untuk penamaan yang dua kata itu harus diselingi dengan underscore. Selanjutnya kita klik run. Maka dapat dilihat untuk dari data berat usus yang paling kecil itu ada 151. Dapat dilihat pada hasil konsol. Selanjutnya itu kita coba untuk nilai maksimalnya pada urutan yang sama. Lalu klik run. Dapat dilihat bahwa pada data berat usus itu yang paling tinggi nilainya adalah 172. Selanjutnya ada sort. Sort ini
digunakan untuk menyortir data dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Klik Run. Nah, dapat dilihat pada data berat usus itu diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya itu ada rumus summary. Buka kurung dengan data yang sama. Lalu klik Run. Nah, untuk di summary ini kita dapat melihat minimal, median, mean, maksimal, dan juga ada kuartil. Nah, dari sini kita dari summary ini kita dapat melihat banyak data yang mana langsung diolah menjadi minimal, kuartil, median, mean, dan maksimal. Hal ini juga sama dapat dilakukan dengan data yang lainnya, misalnya seperti mencari minimal dari data berat lambung, itu juga dapat digunakan menggunakan rumus min. Kepada Rahmat, silakan. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel dari data yang sudah kita punya. Data yang kita punya yaitu usia mencit, berat lambung, berat usus, jumlah eritrosit, dan juga berat hati. Hal yang perlu kita ketahui untuk membuat tabel ini yaitu kita harus menyamakan jumlah data yang kita punya dari setiap jenis data. Misalnya di sini kita punya usia mencit. Data yang kita punya di sini adalah 20 jenis data, 20 data. Maka untuk membuat tabel dengan berat lambung, kita juga harus punya data untuk berat lambung sebanyak 20 buah data. Lalu begitu juga untuk berat usus, jumlah eritrosit, dan juga berat hati. Setelah data ini kita masukkan dan terlihat di panel environment, di sini terlihat bahwa berat hati ada 20, berat lambung ada 20 data, berat usus ada 20, jumlah eritrosit 20, dan juga usia mencit itu 20. Maka untuk membuat tabel ini kita perlu menekan membuat rumus, yaitu tabel lalu tanda panah ke belakang strip data dot frame. Nah, lalu kita buka kurung dan kita ketikkan nama jenis data yang akan kita jadikan tabel, yaitu usia mencit, koma, jenis data selanjutnya itu berat lambung, koma, berat usus, koma, jumlah eritrosit, dan yang terakhir itu berat hati. Sudah semua jenis data yang akan kita buat untuk tabel sudah kita ketikkan, maka kita jalankan run. Nah, maka di menu environment akan terlihat data baru yaitu tabel. Jadi dengan sebanyak 20 data dengan 5 variabel. Kita tekan, maka akan terlihat tabel yang dari data yang kita punya di menu layar R tadi. Di sini bisa kita lihat ada usia mencit, berat lambung, berat usus, jumlah eritrosit, dan berat hati. Lalu untuk ke bawahnya yaitu jumlah data kita. Di sini kita juga bisa mengurutkan data dari yang terbesar hingga yang terkecil berdasarkan variabel tadi. Misalnya di sini usia mencit kita urutkan yang dari yang paling besar, dari yang kecil hingga yang paling besar. Di mana data yang paling kecil itu data keempat, lalu data yang paling besar itu data ke-13. Lalu ada berat lambung, data yang paling kecil itu data yang ke-17,
yaitu 88, dan juga data yang paling besar yaitu data yang kedua yaitu 132, dan begitu seterusnya. Dasarnya akan saya lanjutkan sendiri, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan fitur pada panel selanjutnya, yaitu panel file, plots, package, help, viewer, dan juga fitur-fitur lain. Nah, di sini kita telah memiliki beberapa data seperti data berat hati, berat lambung, berat usus, jumlah eritrosit, dan juga usia mencit. Nah, untuk pada contoh kali ini saya akan memberikan bagaimana cara pembuatan plot pada aplikasi RStudio. Nah, plot itu sendiri merupakan penggambaran hubungan antara dua variabel pada data yang ada. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus yaitu plot dalam kurung. Di sini kita ambil usia mencit, kemudian koma, dan juga di sini kita ambil variabel selanjutnya yaitu berat hati. Nah, di sini kita akan tekan run. Nah, pada panel selanjutnya kita akan ditampilkan informasi mengenai hubungan antara kedua variabel antara berat hati dan juga usia mencit. Di sini kita lihat ada berupa lingkar-lingkaran yang melambangkan itu pada data yang pertama, yaitu ada data 5 dan juga di sini berat hati itu menunjukkan pada usia mencit yang ke 5 hari, maka berat hatinya berada pada angka di sini kalau kita ambil titik tengahnya berarti ada di angka 4. Dan juga begitu juga seterusnya untuk data-data yang selanjutnya. Perlu digarisbawahi juga untuk penggunaan data plot ini hanya bisa digunakan untuk data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Sedangkan untuk data yang berupa huruf atau kata itu tidak bisa menggunakan plot sebagai untuk visualisasinya. Mungkin untuk contoh yang lebih jelasnya kita coba lagi untuk penggunaan rumusnya, itu rumus plot dalam kurung usia mencit, koma, berat lambung. Nah, di sini kita run. Nah, akan ditampilkan pula grafik atau plot yang menunjukkan hubungan antara berat lambung dan juga usia mencit. Kemudian dapat saya informasikan juga bahwa untuk pada plot ini memiliki batasan, yaitu apabila range data minimal dan juga maksimalnya itu terlalu besar, maka akan terjadi kegalatan atau error di mana plotnya tersebut tidak dapat ditampilkan pada panel plot ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menyampaikan kesimpulan pada video kali ini. Kepada rekan saya, Aini, disilakan. Akan menyampaikan kesimpulan dari penggunaan aplikasi R dan RStudio. Sedangkan RStudio itu merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam analisis data statistik dan visualisasi, terutama dalam ilmu informatika yang sering berurusan dengan data biologis berskala besar. R merupakan bahasa pemrograman yang kuat untuk analisis data, sementara RStudio menyediakan lingkungan yang mudah digunakan untuk menjalankan dan mengelola kode R. Dan kombinasi keduanya membantu ilmuwan bioinformatika melakukan analisis yang akurat, cepat, dan reproducible dengan visualisasi yang informasi dan mudah dibagikan. Dan untuk aplikasi dalam bioinformatika merupakan analisis ekspresi gen, seperti R menyediakan paket-paket seperti DE2 dan DGI
IR yang memungkinkan analisis ekspresi diferensiasi pada data RSEQ yang mengidentifikasi gen yang berbeda signifikan antar kondisi. Sedangkan analisis pada variasi genetik, paket-paket di R membantu dalam menganalisis data variasi genetik seperti SNP. Sedangkan selanjutnya itu pada visualisasi data genomik, di mana dengan paket ggplot2 dan kompleks heatmap, R membantu dalam membuat grafik kompleks dan heatmap yang memudahkan ilmuwan memahami pola dalam data biologis. Selanjutnya itu ada pemrosesan dan normalisasi data omik, di mana paket seperti LIM6 mendukung pemrosesan data omik seperti proteomik dan metabolomik, yang dimana membantu dalam analisis ekspresimen dengan kompleksitas tinggi. Selanjutnya ada konstruksi jaringan biologis. Pada ini analisis interaksi protein-protein ini dan jaringan genetik dapat dilakukan dengan paket seperti IGR yang memudahkan representasi jaringan biologis untuk memahami hubungan antar protein atau gen dalam suatu sistem biologis. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya simpulkan. Mungkin untuk tambahan yang lainnya, mungkin pada video kali ini hanya segelintir kecil fitur yang dapat diakses di RStudio ini yang dapat kami jelaskan. Mungkin untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa mengakses informasi lain di website atau video lainnya di YouTube. Baik, terima kasih kepada Aini untuk penyampaian kesimpulan pada video kita hari ini. Mungkin dari kesimpulan tersebut bisa kita tarik bahwa penggunaan aplikasi RStudio ini tidak hanya terbatas pada penggunaan fitur matematisnya saja, tetapi juga dapat digunakan untuk penggunaan fitur seperti visualisasi data dan juga penggunaan fitur-fitur lainnya yang dapat memudahkan kita dalam analisis data suatu penelitian. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai penggunaan aplikasi RStudio oleh kelompok 7. Saya harap untuk penjelasan kami pada video kali ini dapat digunakan oleh rekan-rekan yang menonton untuk penggunaan aplikasi RStudio. Mungkin sekian dari kami kelompok 7. Saya akhiri mewakili teman-teman saya yang lain. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.